Bab 1181, jadi dia mengatakannya 2 kali. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Aku ingin melihat seberapa sakralnya itu. Zhao Yuan Wuxian mendengus dingin, menarik kursi, dan duduk. Segera setelah itu, melihat Wu Sheng yang kebingungan mendorong pintu, seperti doglek, berjalan masuk dengan seorang pria dan 2 wanita. Melihat pemandangan ini, Zhao Yuan Wuxian bahkan lebih marah. Namun, dia tidak bertindak gegabah. Zhao Yuan Wuxian menyipitkan matanya, tatapan dinginnya melesat keluar, dan dia menatap ketiga sulang. Segera setelah itu, keringat dinginnya turun, karena dia sama sekali tidak dapat mendeteksi basis kultivasi lawan. Bagaimana ini mungkin? Aku adalah dewa bela diri 9 kesengsaraan. Apakah pihak lain memiliki aturan sihir yang sangat terampil? Lupakan saja. Tidak peduli seberapa tidak terduga kultivasinya, singkatnya, dia tidak akan melampaui milikku. Setelah beberapa saat ngeri, Wuxian Shaoyuan menghibur dirinya sendiri, dan kemudian dia berdiri. Di mana orang yang berani itu? Berani membingungkanku sebagai orang suci bela diri menara Qiandeng. Aku bilang, sekarang sebaiknya kau berlutut dan bersujud padaku segera, dan bunuh diri. Aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Shaoyuan Wuxian menatap Sulang dengan saksama. Dia tampak tinggi, meremehkan, dan memilih Sulang. Segera setelah itu, tuanku, kau harus memiliki kualitas dan jangan bersumpah. Wu Sheng, yang memimpin jalan, berkata dengan hati-hati. Karena lidahnya patah dan kata-katanya tidak jelas, dia mengucapkannya 2 kali. Petik 2. Wajah Zhao Yuan Wuxian berkedut seketika. Berbaring, kalian berdua atau 5 anak laki-laki, sudah berapa lama sebelum kalian benar-benar memberontak? Tiba-tiba, Zhao Yuan Wuxian menjadi semakin marah. Berani datang ke menara Qiandengku, aku akan membunuhmu. Wuxian Shaoyuan langsung mendidihkan niat membunuhnya, membawa aura yang kuat ke Sulang dengan pukulan. Tiba-tiba, bersikaplah damai, jangan berkelahi. Suara samar Sulang jatuh ke telinga Zhao Yuan Wuxian. Setelah itu, ada 2 sinar cahaya kemasan, yang menyelimuti Zhao Yuan seperti lampu sorot. Dalam sekejap, Zhao Yuan Wuxian mandek. Ia merasa sangat sejuk dan nyaman, seolah-olah berada di sumber air panas terbaik, dan seluruh tubuhnya rileks. Ia bahkan merasa kekuatannya telah meningkat, lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, selain perubahan fisik, ia juga merasakan emosi negatif di hatinya berangsur-angsur menghilang. Semangat membunuh, kebencian, beberapa obsesi berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, citra Sulang di depannya menjadi lebih tinggi dan lebih sempurna. Dia berdiri di sana, diselimuti oleh seberkas cahaya, dengan rambut panjangnya yang menjuntai, dan seberkas cahaya yang melekat padanya. Seberkas cahaya itu membuat orang merasa nyaman dan berkuasa. Setiap tatapan matanya seperti kebenaran di dunia, dan semua kebenaran palsu dapat dihancurkan tanpa harus berdebat. Dia lembut dan penyayang, seperti orang yang paling baik dan dapat diandalkan di dunia, yang layak mendapatkan kepercayaan dan keyakinan penuh dari orang lain. Dia begitu kuat sehingga dia dapat menekan segalanya hanya dengan berdiri di sana dan melenyapkan iblis dan peri apapun. Zhao Yuan Wuxian merasa takut karena napas Sulang yang tak tertandingi. Namun karena Sulang sama sekali tidak agresif, dengan mata yang lembut seperti air, dia perlahan-lahan merasa lega. Ekspresi marahnya mulai mereda. Segera setelah itu, naluri Zhao Yuan Wuxian sangat salah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan tiba-tiba, tetapi itu sama sekali tidak membantu. Mingguang Wanji, ini adalah kekuatan magis yang kuat yang dapat menyelamatkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang bersamaan, pada saat ini, Sulang menggunakan efeknya pada Zhao Yuan Wuxian sendirian, dan efeknya sangat mengerikan. Di hati Wuxian Shaoyuan, citra Sulang semakin tinggi dan semakin sakral, dan statusnya secara bertahap melampaui Qiandeng Louzhu, menjadi orang yang paling dihormati dan dikagumi di Zhao Yuan Wuxian. Apa yang dikatakan Sulang tertanam kuat di hati Wuxian Shaoyuan. Bersikaplah damai, jangan berkelahi. Zhao Yuan berlutut dengan bunyi gedebuk. Kemarahan dan kebencian yang membunuh menghilang sepenuhnya, digantikan oleh rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Dewa bela diri 3 kesengsaraan di sebelahnya, dan para staf serta tamu yang diam-diam mengamati, menggigil ketakutan melihat pemandangan ini. Tianle, itu adalah dewa bela diri 9 kesengsaraan yang kuat. Dia berlutut tanpa alasan sebelum bergerak, dan dia malu.
Memikirkannya membuat orang jengkel. Dan saat ini, yah, benar, bersikaplah damai, jangan berkelahi. Selain itu, jika kamu ingin merenung, kamu harus menggunakan tindakan untuk merenung. Menurutku itu cara yang baik untuk memotong tangan dan kaki seseorang dan melepaskan lidahnya. Suara lembut Sulang terdengar, seperti orang yang paling lembut dan baik hati di dunia, tepat sekali. Itu harus dibuktikan dengan tindakan. Zhao Yuan Wuxian sangat setuju, dan mengangguk dengan antusias. Kemudian, dia mengorbankan senjata peri dan memerintahkan roh untuk memotong semua tangan dan kakinya. Pop, pop, 4 kali berturut-turut. Anggota tubuh Zhao Yuan Wuxian tiba-tiba terangkat. Dan pemandangan ini sama sekali tidak berdarah. Tetapi mereka yang menonton secara diam-diam, seolah-olah mereka telah melihat gambar yang sangat mengerikan, mereka semua ngeri, tangan dan kaki mereka lembut. Seorang dewa bela diri 9 kesengsaraan, tidak hanya berlutut tanpa bergerak, tetapi juga melumpuhkan dirinya sendiri begitu dia bergerak. Untuk mengetahuinya, bahkan jika dikendalikan oleh jiwa, dia masih mempertahankan kesadarannya sendiri. Tetapi sekarang, Zhao Yuan Wuxian benar-benar bingung dan menjadi boneka yang bersedia dimanipulasi. Sungguh metode yang mengerikan yang digunakan pria berekor perak yang tampan itu. Dan tepat ketika semua orang ketakutan, dengan senyum tipis di wajahnya, Sulang mengangkat kepalanya dan melihat ke setiap ruangan. Tiba-tiba, para prajurit yang mengamati secara diam-diam merasa bahwa mereka telah diawasi. Tatapan lembut Sulang bahkan lebih jahat daripada iblis di mata mereka. Jangan takut, aku orang baik. Sulang tiba-tiba tersenyum, dan cahaya terang dari alam segudang tiba-tiba terpancar, meliputi semua orang itu. Kemudian, semua orang yang takut menjadi tenang. Ekspresi mereka menjadi rileks, tubuh dan pikiran mereka menjadi rileks, dan mereka semua merasakan betapa konyolnya ketakutan mereka sebelumnya. Betapa baiknya mereka, mengapa mereka harus takut. Semua orang tidak lagi takut pada Sulang, dan semua berjalan keluar dari kegelapan, memberi hormat kepada Sulang dengan ekspresi bersalah. Seketika, seluruh cabang menara Qiandeng di kota Kaisar Suhuang dikendalikan oleh Sulang. Su Ling'er dan Xiao Mei, yang berada di sebelahnya, melihat pemandangan ini, dan mereka menjadi lebih kagum dan menghormati Sulang. Mereka tidak khawatir Sulang akan menggunakan metode ini pada mereka. Bagaimanapun, Sulang pasti sudah menggunakannya sejak lama. Baiklah, semuanya duduk. Aku di sini untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Sulang tersenyum, dan menunjuk ke kursi di aula. Zhao Yuan Wuxian dan yang lainnya duduk dengan ekspresi malu, dan berkata bahwa mereka tahu semua yang bisa mereka bicarakan. Kemudian, Sulang mengundang Zhao Yuan Wuxian ke ruangan yang tenang untuk berbicara. Apa tingkat organisasi menara Qiandeng? Sulang bertanya dengan lembut, bagaimana hubungannya? Kembali ke tuanmu. Zhao Yuan menjawab, Menara Qiandeng adalah organisasi tingkat Kaisar Semu, melayani klan Kaisar Fei Heng, dan pemiliknya adalah Kuaso di Jingpei Bai. Sulang mengangguk dan bertanya, apakah Anda tahu situasi terperinci pasukan tingkat Kaisar di benua Jingtian? Tahu, ada 35 Kaisar Wudi di benua Jingtian, termasuk 3 dupa Wudi yang telah pulih dari sungai waktu yang panjang. Dan 35 Kaisar Wu membentuk pengadilan Jingtian dan memerintah seluruh benua Jingtian bersama-sama. Zhao Yuan Wuxian menjawab, setiap Kaisar Wu adalah anggota pengadilan Jingtian, dan pada saat yang sama ia mempertahankan wilayah pribadinya sendiri. Sulang mengangguk dengan jelas. Pasukan tingkat Kaisar di benua Changlan mirip dengan pemerintahan separatis negara-negara berperang, dan ada Istana Wudi sebagai kekuatan terkuat, yang mengoordinasikan kuartet. Pasukan tingkat Kaisar di benua Jingtian mirip dengan negara federal. Negara-negara kecil yang diperintah oleh 35 Kaisar Wu membentuk Pengadilan Langit Cermin, sebuah negara besar yang sepenuhnya bersatu dalam nama. Seberapa kuat 35 Kaisar? Sulang terus bertanya, apakah ada di antara mereka yang menentang perang di daratan? 35 Kaisar Wu, semuanya adalah faksi pertempuran utama. Zhao Yuan Wuxian menggelengkan kepalanya dan berkata, membayangkan peta dengan kekuatannya, yang merupakan peta benua Jingtian. 35 wilayah Kaisar Wu menggunakan garis merah sebagai batas, yang sekilas terlihat jelas. Berbeda dengan selatan Changlan yang tandus dan utara yang kaya. Benua Jingtian kaya dan makmur di tengah, memancar ke segala arah, menjadi semakin tandus. Tempat terjauh, tempat paling tandus, adalah tepi luka dunia yang mirip dengan Sang Sian Tian Tian.
Sambil melihat peta, Su Lang mendengarkan pengantar Cao Yuan dan mendapatkan pemahaman umum tentang situasi 35 Kaisar Wu di benua Jingtian. 35 Kaisar Wu dari benua Jingtian. Wudi si kejia terkuat di putaran ke-8, bernama Tianyu Wudi, mengendalikan 3 jalan dan prajurit Kaisar putaran ke-7 pedang mimpi patah. Dia adalah penguasa bersama benua Jingtian, Kaisar pengadilan Jingtian. Ada 2 Kaisar Wudi di Qizuan, bernama Yu Cheng Wudi dan Hua Chan Wudi. Ada 3 Wudi di revolusi ke-6, bernama Yi Feng, Rose, dan Nine Spirits. Kaisar Wu lainnya semuanya ada di mata Su Lang, dan mereka semua tersapu. Singkatnya, benua Jingtian lebih baik daripada benua Changlan dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi atau kekuatan tempur tingkat rendah. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa benua Jingtian berada di atas angin dalam perang. Dapatkan informasi dasar. Su Lang bertanya kepada Cao Yuan Wuxian tentang pertempuran di daratan utama. Saya tidak tahu waktu perang yang tepat. Tetapi saat ini semua kekuatan utama sedang mengumpulkan sumber daya perang. Kelompok orang kuat pertama sudah maju ke garis depan, dan kelompok orang kuat kedua juga akan maju ke garis depan malam ini. Cao Yuan Wuxian berkata, Kaisar Wu juga hidup sederhana, mengisi ulang energi mereka, dan perang akan segera dimulai. Waktu untuk perang resmi belum diumumkan. Sepertinya benua Jingtian harus menunggu beberapa hari sebelum memulai perang. Seharusnya menunggu kabar dari Kaisar Ling Juewu. Hehe, sayang sekali Kaisar Ling Juewu telah menjadi jiwa yang mati di tanganku, dan benua Jingtian hanya bisa menunggu tanpa hasil. Su Lang berpikir dalam hati dan memutuskan untuk tidak membuat masalah untuk saat ini. Setelah membiarkan benua Jingtian mengumpulkan semua sumber daya dan tenaga, pertama-tama datanglah ke halaman belakang untuk membakar, lalu datanglah ke garis depan. Namun, Su Lang tidak berencana untuk hanya menunggu begitu saja. Su Lang tersenyum dan bertanya, apakah kamu memiliki susunan teleportasi ke klan Kaisar ke-35 di Menara Qiandeng? Meskipun kekuatan mental Su Lang dapat mencakup setengah dari benua langit cermin, setelah mengirim klon, itu dapat mencakup seluruh benua langit cermin. Namun, pemindaian kekuatan mental skala besar kemungkinan akan membangkitkan kewaspadaan Kaisar Wu setempat. Oleh karena itu, Su Lang berencana untuk menggunakan cara yang lebih normal untuk menginjakkan kaki di tempat saudaranya di benua Jingtian. Kami memilikinya di markas besar. Cao Yuan Wuxian mengangguk, tidak hanya ada formasi teleportasi ke 35 kota kekaisaran, banyak kota abadi yang terkenal juga dapat pergi secara langsung. Baiklah, bawa aku ke markasmu. Su Lang tersenyum, ngomong-ngomong, perkenalkan tuan rumahmu Jing Pei Bai kepadaku. Suatu kehormatan besar, Cao Yuan Wuxian begitu bersemangat hingga dia tidak menyangka bahwa dirinya adalah seorang pemimpin. Selanjutnya, Su Lang memberitahu semua orang untuk tidak mengungkapkan hal-hal di sini. Semua orang telah memberikan hati mereka kepada Su Lang, tentu saja menepuk dada mereka untuk memastikan. Segera, Su Lang membawa Su Linger dan Xiao Mei, dan mengikuti Cao Yuan Wuxian ke markas besar Menara Qiandeng. Wow, markas besar Qiandeng Lou, sebuah istana kristal yang dibangun terbalik di dalam tanah, sebuah susunan teleportasi tertentu berkilauan. Segera setelah itu, 4 orang keluar dari dalam, itu adalah Su Lang dan Cao Yuan Wuxian. Apa, Tuan Cao Yuan? Tapi ketiga orang ini, Wuxian yang menjaga susunan teleportasi melihat keempat Su Lang untuk pertama kalinya, dan sangat terkejut. Karena markas besar Qiandeng Lou sama sekali tidak diizinkan untuk membiarkan orang luar masuk. Namun, Tuan Cao Yuan dari 9 kesengsaraan marsial immortal yang membawa orang-orang ke sana, dan itu adalah salah satu wakil tuan rumah Menara Qiandeng. Karena itu, Wuxian yang menjaga susunan teleportasi menutup mulutnya untuk pertama kalinya. Tidak peduli apapun alasannya, dia berencana untuk membiarkan Cao Yuan membawa orang luar. Kamu sangat pintar. Su Lang melirik Wuxian itu, menunjukkan senyum lembut. Yang terakhir tiba-tiba merasa bahwa langit cerah, seperti angin musim semi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri kagum, dan kasih sayangnya meningkat pesat. Pada saat ini, seorang pria muda dengan rambut abu-abu tiba-tiba muncul. Orang ini adalah Jing Pei Bai, tuan rumah Qiandeng. Dia memiliki ekspresi tenang dan tidak dapat melihat apa yang dia pikirkan. Tetapi dia sangat terkejut. Karena ketika Cao Yuan Wuxian membawa orang, dia sama sekali tidak melampiaskannya. Dengan kata lain, Cao Yuan Wuxian ternyata adalah pendapatnya sendiri. Jadi,
Apa identitas orang yang dapat membuat Zhao Yuan Wuxian membuat klaimnya sendiri? Mengapa Zhao Yuan Wuxian begitu cemas? Sebelum saya dapat menghubunginya, saya membawa orang masuk. Sayang sekali Jing Peibai bahkan tidak dapat berpikir untuk mematahkan kepalanya. Zhao Yuan Wuxian telah menjadi adik laki-laki Sulang dan memimpin kelompok. Kehadiran para tamu terhormat benar-benar membuat level berikutnya menjadi tempat yang mulia. Silakan masuk ke aula untuk memberikan komentar. Pemuda beruban itu menatap Sulang dalam-dalam, dan dengan sopan mengundang. Kalau begitu, saya dipersilakan. Sulang tersenyum dan mengangguk. Kemudian kelompok itu berjalan ke ruang tamu yang indah. Ya Tuhan, identitas macam apa yang dimiliki seseorang yang memperlakukan tuan rumah dengan sopan? Untungnya, saya tidak terlalu banyak bicara, atau saya mungkin telah menyebabkan masalah pada Menara Qiandeng. Petik 2 petik 2. Wuxian yang menjaga formasi, teleportasi melihat ke belakang Sulang dan yang lainnya, terkejut dan bersukacita secara diam-diam. Di sini, Sulang dan kelompoknya memasuki ruang tamu pribadi, dan atas undangan Jing Peibai, mereka duduk. Melihat trio Sulang, Su Ling'er, dan Xiao Mei. Kultivasi seseorang tidak terduga, yang lain hanya seorang kuasa sage, dan yang lain hanya setingkat seni bela diri. Dia melihat Wuxian Zhao Yuan yang tersenyum dan menghormati Sulang. Jing Peibai benar-benar dibuat bingung oleh biksu kedua. Jadi, setelah menyajikan teh roh yang enak kepada Sulang dan yang lainnya, Jing Peibai akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Dia secara alami bertanya kepada Wuxian Zhao Yuan, tidakkah kamu memperkenalkan ketiga tamu terhormat ini? Ah, ya, Wuxian Zhao Yuan mengangguk cepat, dan kemudian, dia tercengang. Karena dia sama sekali tidak mengetahui informasi apapun tentang Sulang. Akibatnya, Wuxian Zhao Yuan membeku, tetapi tidak bisa melepaskan setengah kentut. Melihat ini, Sulang tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Su Ling'er dan Xiao Mei juga merasa sedikit lucu. Jing Peibai bingung. Zhao Yuan, apa istimewanya kamu? Membiarkanmu memperkenalkan tamu, apa yang kamu lakukan? Akhirnya, Wuxian Zhao Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, pemilik, tiga tamu terhormat itu sangat mahal. Zhao Yuan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama itu, hanya kamu yang memenuhi syarat. Sebagai seorang pelayan, Xiao Mei diam-diam memuji, sanjungan ini bagus, tidak ada yang jatuh, itu layak dipelajari. Jing Peibai bahkan lebih bingung. Apa, orang-orang yang kau bawa diam-diam, kau bahkan tidak tahu identitasmu. Ya ampun, kami terlibat dalam intelijen, bisakah kau lebih teliti? Sudut mulut Jing Peibai berkedut dua kali, dan segera ada keraguan dan kewaspadaan yang kuat di dalam hatinya. Zhao Yuan adalah dewa bela diri 9 kesengsaraan. Bahkan dia mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama tabu, maka pihak lain mungkin adalah kaisar yang sebenarnya. Selain itu adalah kelompok dengan status tertinggi di antara klan kekaisaran. Memikirkan hal ini, Jing Peibai tiba-tiba merasa tegang. Dia bekerja untuk keluarga kekaisaran dan sangat memahami kekuatan orang-orang itu, jadi dia tidak berani ceroboh sama sekali. Jing Peibai memberi hormat dengan hati-hati. Dalam keadaan seperti ini, Jing Peibai, saya tidak tahu dari mana nama tamu terhormat itu berasal. Nama belakang saya Su, dari jauh. Sulang tersenyum tipis, saya datang menemui Anda karena ingin berteman dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Tuan Jing bersedia. Jing Peibai hanya ingin berbicara. Sulang tiba-tiba tertarik oleh cahaya lembut di matanya. Sinar cahaya itu seperti cahaya terindah di dunia, menghilangkan semua kebencian, dan niat membunuh di dalam hatinya. Setelah terlibat dalam pekerjaan intelijen sepanjang tahun, Jing Peibai sangat tertekan, tetapi saat ini dia merasa lega. Sangat nyaman. Latihan macam apa ini? Sangat kuat. Cahaya Tuan Su membuat saya sangat nyaman, sepertinya dia benar-benar ingin saya berteman. Petik 2 petik 2. Jing Peibai berpikir dengan gembira, tetapi tidak merasakan sesuatu yang salah sama sekali. Dia tersenyum gembira, merupakan suatu kehormatan berteman dengan Tuan Su, hebat, saya akan mengganti anggur dengan teh, dan ini kering. Setelah berbicara, Jing Peibai meminum tehnya. Sulang tersenyum dan mengangguk, lalu meminum tehnya. Segera setelah itu, keduanya bertemu dan mengobrol dengan penuh kebencian, dan Wuxian Zhao Yuan menyela dari waktu ke waktu. Jing Peibai tidak menyadari bahwa cahaya di mata Sulang semakin kuat.
Di bawah pengaruh halus Mingguang Myriad Realms. Sekitar setengah jam kemudian, Jing Pei Bai sepenuhnya berasimilasi dengan dirinya sendiri oleh Sulang, Xiao Pei, dan Sao Yuan. Sulang berkata sambil tersenyum, sekarang berikan aku jiwa dan hatimu. Ketika sampai pada api jiwa, Sao Yuan Wuxian tidak bereaksi, dan segera mengeluarkan jiwanya dan memberikannya kepada Sulang. Jing Pei Bai terkejut sejenak, dan ada sedikit perjuangan di matanya. Namun, Sulang segera mendesak Mingguang 10,000 Realms, untuk sepenuhnya melenyapkan perlawanan Jing Pei Bai. Oke, tidak masalah. Mulai sekarang, Xiao Pei ku akan menjadi pengiring Tuan Su. Jing Pei Bai memaksakan jiwanya keluar dengan wajah manis, dan memberikannya kepada Sulang dengan kedua tangannya. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sulang tersenyum tipis, dan membawa jiwanya ke lautan pengetahuan. Sulang segera memperoleh 2 pelayan yang kuat dan sistem intelijen di seluruh benua Jingtian. Su Ling'er dan Xiao Mei tercengang oleh ini, tetapi aku merasa bahwa citra Sulang menjadi lebih misterius dan lebih tinggi dan tak tersentuh. Untuk bawahanmu, tentu saja, Sulang tidak akan memperlakukannya dengan buruk, dan langsung memberikan sejumlah besar pil. Keluarkan pil ini untuk diminum. Di bidang intelijen ini, kamu tidak boleh mengendur. Begitu ada masalah besar, kamu harus segera menghubungiku. Selain itu, di klan Kaisar Fei Heng, semuanya seperti biasa, jangan ganggu mereka. Sulang menerima ekspresinya yang tersenyum dan mengembalikan ekspresi dinginnya. Ya, terima kasih atas hadiahmu yang murah hati. Pelayan akan berusaha keras dan memenuhi harapan yang tinggi. Jing Pei Bai dan Sao Yuan Wuxian menerima pil itu, dan mereka lebih tulus dan bersyukur. Oke, atur Su Ling'er dan Xiao Mei. Sulang memberi perintah ringan, di mana susunan teleportasi. Bawa aku ke sana, dan Sao Yuan akan memimpin jalan. Ya, Jing Pei Bai dan Sao Yuan Wuxian menundukkan kepala mereka lagi. Segera, Su Ling'er dan Xiao Mei ditempatkan di tempat yang tidak dapat disentuh oleh siapapun oleh Jing Pei Bai sendiri. Dan Sulang mengikuti Sao Yuan Wuxian ke aula teleportasi Menara Qiandeng. Namun, di jalan, Sulang menggunakan pengganti klon, yang memungkinkan klon melakukan tugas menginjak tempat itu. Dia sendiri kembali ke Istana Peri Giok Putih di benua Changlan. Baru saja kembali ke Istana Peri Giok Putih, Sulang mengirim pesan kepada Kaisar Wu Qingqiu dan Kaisar Jiao Qin, klonku telah tiba di benua Jingtian. Hanya sepatah kata, tiba-tiba, Kaisar Wu Qingqiu dan Kaisar Jiao Qin Wu tercengang, mata mereka menatap keluar. Segera setelah itu, keduanya mulai bertanya dengan panik. Teman Langdi, kau benar-benar telah tiba di benua Jingtian. Ya Tuhan, bagaimana kau melakukannya? Untuk mencapai benua langit cermin, kau tidak hanya harus melewati garis depan, tetapi juga harus terdeteksi oleh kesadaran dunia. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Kupikir klon Langdi hanya bisa disembunyikan di tempat yang paling dekat dengan garis depan. Tapi aku tidak menyangka dia tiba-tiba pergi ke benua langit cermin. Benarkah itu? Petik 2 petik 2. Kedua Kaisar Wu terus bertanya tentang Sulang, suara mereka bersemangat, bahkan sedikit tidak jelas. Avatar Sulang awalnya hanya sebagai eksistensi yang mirip dengan pencegahan nuklir, memaksa benua Jingtian untuk tidak bertindak gegabah. Namun sekarang, Avatar Sulang telah tiba di belakang benua Jingtian, jadi masih banyak yang harus dilakukan. Teman Qingqiu, jangan khawatir. Teman Jiao Qin, jangan panik. Klonku sebenarnya telah mencapai benua Jingtian. Dekat dengan garis depan benua Jingtian, klonku kebetulan terlibat dalam pertempuran kesadaran dunia, dan sebagai hasilnya, aku memasuki wilayah benua Jingtian. Mengenai kesadaran dunia, aku tidak tahu mengapa, kesadaran dunia benua Jingtian tidak membuatku jijik. Sulang menjelaskan dengan tenang. Mengenai masalah pengecualian kesadaran dunia. Awalnya, Sulang bermaksud menggunakan Jingtian Daogen yang diperolehnya dari Ling Jue untuk menjelaskan. Namun, saya juga berpikir bahwa umat manusia akan berkembang di masa depan, ketika karakteristik umat manusia yang tidak ditolak oleh kesadaran dunia akan diketahui semua orang, jadi saya tidak repot-repot menyembunyikannya. Atas penjelasan Sulang, Qingqiu dan Jiao Qin merasa luar biasa. Merupakan kebenaran yang tak terbantahkan bahwa makhluk di dunia lain akan ditolak oleh kesadaran dunia. Namun, hukum kebenaran besi ini sebenarnya gagal pada Sulang. Mereka berdua tidak dapat mengetahui apa sebenarnya identitas Sulang agar tidak ditolak oleh kesadaran dunia lain.
Sebagai pemimpin teratas dan kedua benua Changlan, keduanya bukanlah orang bodoh. Tentu saja mereka mengira bahwa Sulang mungkin adalah agen rahasia di benua Jingtian, menyanyikan trik pahit dengan Kaisar Ling Juewu, dan memenangkan kepercayaan semua Kaisar Wu di benua Changlan. Namun, ide ini dikesampingkan oleh keduanya begitu muncul. Pada akhirnya, pengorbanan yang dilakukan oleh Sulang sendiri sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia berada di pihak benua Changlan. Kedua, konspirasi Kaisar Ling Juewu dan benua Jingtian tentang kegelapan dalam kegelapan, menarik gaji dari bawah, sudah cukup untuk menumbangkan seluruh benua Changlan. Ketiga, bahkan jika tidak ada konspirasi antara Kaisar Ling Juewu dan benua Jingtian, benua Changlan akan sulit dimenangkan dalam pertempuran benua ini. Trik pahit macam apa yang sama sekali tidak perlu, dan terlalu bodoh untuk menjadi bodoh dan sebagainya. Bahkan jika Sulang menyelinap ke benua Jingtian di luar imajinasi dan tidak ditolak oleh kesadaran dunia, Kaisar Qingqiu Wu dan Jiao Qinwudi memilih untuk mempercayai mereka sepenuhnya. Pada saat yang sama, di hati Kaisar Qingqiu Wudi, citra Sulang menjadi semakin misterius. Pada saat ini, pesan Sulang berlanjut, klonku telah tiba di benua Jingtian bersama Hu Xixi. Sekarang menyamar, di kota Kaisar Ken Legong klan Kaisar Yinwei. Klonku mengendalikan Menara Qianqiu, organisasi intelijen tingkat Kaisar Semu, dan memperoleh beberapa informasi tentang benua Jingtian. Kaisar Qingqiu Wu dan Jiao Qinwu bahkan tidak memikirkannya, dan segera menjawab untuk datang berkunjung dan membahas masalah besar. Segera, Kaisar Wu Qingqiu dan Kaisar Jiao Qin tiba di daratan selatan dan bertemu Sulang. Di Istana Peri Giok Putih, kedua Kaisar Wu dan Sulang saling memberi hormat dan duduk. Begitu dia duduk, Kaisar Jiao Qinwu berkata, "Aku tidak tahu informasi apa yang didapat teman Taois Langdi." Kaisar Qingqiu Wu juga menatap Sulang dengan mata yang membara. Saat ini hanya beberapa informasi dasar, dan hal-hal spesifik ditandai di sini. Sambil berbicara, Sulang berubah menjadi meja pasir planet, yang persis seperti model Jingtiansing. Di meja pasir planet, ada peta distribusi kekuatan Kaisar, serta pengenalan setiap Kaisar, yang merinci berapa banyak seni bela diri yang ada. Kecuali di samping itu, ada juga informasi tentang semua tata letak yang dilihat Sulang di garis depan benua Jingtian, dan puing-puing benua yang sangat besar di belakangnya sebagai pangkalan logistik. 35 Kaisar Wu. Sepertinya dua Wudi baru telah lahir di benua Jingtian. Aku tidak tahu apakah itu Kaisar Wu yang telah dibangkitkan dari sungai waktu yang panjang, atau Kaisar Wu yang baru dipromosikan. Hanya dari segi kuantitas, kekuatan tempur tingkat Wu di benua Jingtian 6 lebih banyak dari kita. Dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi kita sedikit lebih rendah daripada yang ada di benua Jingtian. Jika bertarung secara langsung, kita tidak akan bisa mengalahkan benua langit cermin, kita hanya bisa mengandalkan akal sehat. Petik 2. Petik 2. Kaisar Qingqiu Wu dan Jiao Qinwu sempat berbincang, lalu pandangan mereka tertuju pada Sulang pada saat yang bersamaan. Sahabat Langdi, masa depan benua Changlan bergantung padamu. Kehidupan miliaran makhluk hidup bergantung pada sahabat Langdi. Tolong juga, rekan Tao Langdi harus menghentikan perang ini. Petik 2. Petik 2. Kaisar Wu Qingqiu dan Kaisar Jiao Qin berdiri dengan ekspresi tulus dan suara serius. Jangan khawatir, aku sudah punya beberapa solusi. Bahkan jika semua metode gagal, aku akan membiarkan kloningmu bertarung dan menggunakan intervensi dunia langit gelap untuk mencegah benua Jingtian berperang. Sulang juga berdiri dan berkata dengan serius. Namun dalam hatinya, ada senyum santai. Di antara hal-hal lain, 60 klon dan avatar klon Sulang saja bisa membuat benua Changlan tak terkalahkan. Tepat, dalam hati Sulang, dia tidak hanya menganggap benua Changlan sebagai sesuatu di tengah, tetapi juga menganggap benua Jingtian sebagai sesuatu di tengah. Bahkan setelah memastikan bahwa dia dan para pejuang manusia tidak akan ditolak oleh kesadaran dunia. Tatapan Sulang telah jatuh ke seluruh wilayah lautan bintang. Jika dia bisa menduduki bintang Jingtian dengan cara yang relatif lembut, Sulang tentu saja tidak akan mau menimbulkan terlalu banyak korban. Saat ini, Kaisar Qingqiu Wu dan Jiao Qinwudi mendengarkan janji Sulang, dan mereka sedikit lega. Kalau begitu, silakan panggil rekan Taois Langdi. Benua langit cermin sedang bersiap untuk perang, dan kita tidak boleh jatuh di sini. Kita harus mempercepat langkah. Ini selamat tinggal, Qingqiu dan Jiao Qin sekali lagi memperingatkan Sulang, lalu pergi. Melihat punggung Qingqiu dan Jiao Qin yang pergi,
Sulang tersenyum tipis, dan segera mengeluarkan banyak material. Meskipun benua Jingtian tidak cukup untuk ditakuti. Tetapi Kaisar Iblis asal dunia langit gelap adalah masalah serius dan harus diwaspadai. Jadi, sebaiknya aku mengangkat senjata terlebih dahulu, dan bersiap. Setelah itu, Sulang mengeluarkan pedang Yutian dari ruang penyimpanan. Wow, Tuan Gelombang. Diam, Tuan, kau sangat galak Gelombang. Apakah kau masih ingin dipromosikan? Ya, Tuan, apakah menurutmu mulutku tertutup rapat? Tidak menghitung, tutup saja lebih rapat. Yah, ketika Xiao You akhirnya tenang, Sulang memutar matanya dan mengeluarkan perintah, sistem, pertahankan karakteristik saat ini, kembangkan pedang Yutian. Ding, menghabiskan material tingkat Kaisar Yujun Yuanyu Asteris 3, Hantian Mingzu Asteris 10, Saking Silek Asteris 10, Chisoul Fake Jade Asteris 10, Huiyu Emperor Wood Crystal Core Asteris 10. Material tingkat abadi Xuanming Li Huaxin Asteris 600, Taiping Eternal Jade Asteris 300, Wuxian Soul Asteris 200. Ding, pedang Yutian telah berevolusi menjadi prajurit kaisar tingkat kedua. Ah, sangat nyaman. Xiao You merasa bahwa dia telah menjadi lebih kuat, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak riang. Berhenti memanggil, ini belum berakhir. Sulang menggerakkan sudut mulutnya dan memberikan perintah evolusi lagi. Xiao You tiba-tiba menutup mulut kecilnya lagi. Segera, perintah sistem datang bahwa kali ini menghabiskan lebih banyak material tingkat kaisar dan 500 Wuxian Soul penuh. Tetapi Sulang masih tidak punya rencana untuk berhenti. Karena cadangan Wuxian Soul masih cukup, material lainnya tidak kurang. Dia mengeluarkan perintah lagi, menaikkan pedang Yutian ke peringkat kaisar tingkat kelima dalam satu tarikan napas. Untuk tujuan ini, Sulang memberikan total lebih dari 800 material tingkat kaisar, lebih dari 1000 salinan Wuxian Soul, dan material tingkat abadi yang tak terhitung jumlahnya. Wow, aku menjadi sangat kuat. Aku bisa menembus planet dengan satu pedang. Guru, Anda sangat baik kepada saya, bagaimana Anda mencintaimu, Xiao You? Petik 2 petik 2. Melihat Xiao You yang bersemangat hendak menyalakan mode bicara acara lagi, Sulang segera menghentikannya. Berhenti bicara, biarkan aku memeriksa kondisimu. Sulangi menggenggam gagang pedang Yutian dan meletakkan pedang di depannya. Setelah pedang Yutian dipromosikan menjadi prajurit kekaisaran, tubuh pedang yang berwarna putih itu sepenuhnya ditutupi dengan garis-garis hitam dan bersimpul, membentuk tubuh pedang yang gelap. Semakin dekat ke tulang belakang pedang, semakin padat garis-garis hitamnya. Namun sekarang, garis-garis ini telah menjadi sangat ramping, dan dengan mata telanjang, hanya bilah hitam halus yang dapat dilihat. Hanya dengan melihatnya dengan kekuatan mental, Anda dapat melihat garis-garis hitam yang sangat padat pada pedang Yutian. Di mata Sulang, seluruh pedang Yutian memberi orang perasaan yang lebih halus dan jernih. Dibandingkan dengan pedang Yutian saat ini, itu tampak sedikit kasar. Jika Anda harus membandingkannya, itu seperti video mosaik dibandingkan dengan video yang didekodekan. Tidak, itu seperti video Blu-ray dibandingkan dengan video yang halus. Tatapan Sulang langsung jatuh pada tubuh Xiao You. Benar saja, gadis cantik Xiao You menjadi semakin cantik. Jubah hitam longgarnya menjadi sangat halus, seperti kain paling mewah di dunia. Kulit Xiao You juga menjadi lebih putih dan lebih halus, seolah-olah itu adalah porselen terbaik dan terhangat. Dia diubah oleh roh, tapi sekarang menjadi semakin seperti makhluk nyata. Tuan, jangan melihat orang seperti ini Gelombang. Melihat Sulang menatap dirinya sendiri, Xiao You menggeliat dengan ekspresi malu-malu sambil merapatkan kedua kakinya yang panjang. Jangan bicara. Sulang memutar matanya dan mulai mengamati perubahan kekuatan pedang Yutian. Pedang Yutian memiliki 3 karakteristik yang kuat, yaitu, menghancurkan pertahanan dan membunuh, menebas para dewa, dan tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, ketiga fitur ini telah banyak ditingkatkan. Pedang Yutian memiliki kemampuan untuk menghancurkan pertahanan di level Kaisar Wudi di peringkat pertama. Pada saat ini, dia mencapai peringkat Kaisar peringkat kelima, dan secara langsung memiliki kemampuan untuk menghancurkan pertahanan peringkat 8 tingkat bela diri. Selama lawannya bukan Kaisar Wu yang berspesialisasi dalam jalan pertahanan, dia akan menjadi lawan yang bagus di depan pedang Yutian. Karakteristik tebasan dewa juga merupakan suplemen yang kuat untuk pedang Yutian. Anda tahu, di level Kaisar Wu, mereka umumnya memiliki kartu hall yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika tubuh hancur,
jiwa sangat mungkin untuk bertahan hidup. Pada saat ini, karakteristik tebasan dewa dapat memberikan efek ajaib, dan sebagian besar tangan akan mundur. Karakteristik yang tidak dapat dihancurkan membuat pedang Yutian hampir mustahil untuk dihancurkan kecuali lawan benar-benar melampaui terlalu banyak level. Dengan pedang Yutian prajurit kaisar tingkat 5, benua Jingtian sepenuhnya stabil. Sulang tersenyum dan mengangguk, menyentuh tubuh pedang Yutian dengan lembut, dan menaruhnya ke dalam ruang penyimpanan. Ada lebih dari 300 salinan Wuxian Soul, dan senjata lainnya juga dapat ditingkatkan. Sambil memikirkannya, Sulang mengeluarkan sarung pedang langit pembunuh, petir meteorit Tai Chi, dan meriam Jianxian dari ruang penyimpanan. Sulang pertama-tama mengambil petir dewa meteorit Tai Chi di tangannya dan membuangnya. Saat berhadapan dengan Zhou Yu, senjata khusus ini dipromosikan menjadi prajurit kaisar tingkat 4, dan kekuatan penghancuran dirinya mencapai tingkat 5, tetapi pada akhirnya tidak berguna. Petir meteorit Tai Chi membutuhkan bahan paling sedikit untuk ditingkatkan, tetapi dapat mencapai efek melompati dan membunuh musuh. Rasio harga, kinerja sangat bagus. Gelombang, Sulang menggumamkan beberapa patah kata, lalu memberikan perintah evolusi senjata setelah menghabiskan 1% dari bahan yang dibutuhkan untuk evolusi pedang Yutian. Dewa meteorit Tai Chi, Guntur, berhasil naik pangkat ke prajurit kaisar tingkat ke-7, dan kekuatan penghancur dirinya sendiri setengah melangkah ke tingkat Kaisar Wu di tingkat 9, dan cakupannya sangat luas. Ini sudah menjadi senjata teroris pembunuh bintang yang sebenarnya. Begitu meledak, seluruh permukaan benua akan terkikis, dan makhluk yang selamat akan kurang dari 1/100 juta. Tentu saja, sebagai upaya terakhir, Sulang tidak akan menggunakannya untuk membantai seluruh benua. Tes Gading, ini adalah pencegahan tingkat dunia nyata. Sulang merasakan gelombang mengerikan dari guntur meteorit Tai Chi, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit berdebar-debar. Selain itu, Dewa Meteorit Tai Chi Lei masih belum memiliki roh kelahiran, tetapi hanya memiliki sedikit aura, yang dapat menyelesaikan tindakan dan perintah sederhana. Misalnya, mengunci musuh untuk diburu, ledakan tepat waktu, dan sejenisnya. Taruh kembali Dewa Meteorit Tai Chi ke dalam ruang penyimpanan. Sulang meletakkan sarung pedang langit pembantai dan meriam Jixian di depannya. Bayi labu itu melihat Tuan. Bayi labu roh dalam sarung pedang pembantai berlari keluar untuk memberi hormat kepada Sulang, dengan sangat hormat. Dalam waktu singkat, sarung pedang langit pembantai telah menyaksikan berbagai perbuatan Sulang, dan dia secara alami yakin, tanpa berpikir untuk dipaksa menyerah. Dia juga menerima nama yang Sulang sebut dengan bercanda dan menganggapnya sebagai namanya sendiri. Sulang mendengar sarung pedang langit pembantai mengaku sebagai bayi labu, dan tiba-tiba tidak dapat menahan senyum aneh. Memikirkannya, dalam pertempuran kota Loyou, kamu juga berusaha keras. Pada awalnya aku berjanji bahwa jika kamu memiliki prestasi, kamu akan dipromosikan menjadi prajurit kekaisaran. Sekarang kamu memenuhi syarat. Sulang berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, setelah kamu dipromosikan menjadi prajurit kekaisaran, kamu dapat dianggap sebagai orang dewasa, jadi kamu tidak perlu dipanggil bayi labu, panggil saja labu. Pernyataan ini keluar, sarung pedang langit pembantaian begitu bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara. Sarung dan roh instrumen bergetar hebat, dan aura pedang yang terbentuk di dalamnya hampir tidak dapat ditahan. Untuk sementara waktu, roh sarung pedang langit pembantaian berlutut di kehampaan dan menghantamkan 3 kepala ke Sulang, labu akan setia kepada Tuhan, dan tidak akan pernah berubah sampai mati. Pergi, jangan mati rasa. Sudut mata dan mulut Sulang berkedut pada saat yang bersamaan. Xin berkata, dua katamu itu kebanyakan digunakan dalam adegan di mana gadis-gadis menunjukkan kesetiaan. Oke, kamu adalah labu laki-laki, bagaimana kamu bisa mengatakannya dengan sangat memalukan. Segera setelah itu, Sulang mempromosikan sarung pedang langit pembantai menjadi prajurit kaisar tingkat pertama, dan membuat Kiling secara resmi berganti nama menjadi labu. Oh, hebat, aku juga seorang kaisar. Mimpiku selama ribuan tahun akhirnya menjadi kenyataan. Sarung pedang langit pembantai begitu bersemangat hingga berteriak, dan meriam Jianxian yang memprovokasinya terus berteriak, api, dan api. Kemudian labu memeluk meriam Jianxian dengan penuh semangat, segembira anak kecil. Labu, setelah senjata dipromosikan menjadi prajurit kekaisaran, roh senjata dapat diubah menjadi bentuk manusia. Sulang tersenyum dan berkata, sekarang kamu dapat
Memilih gambar yang kamu suka dan berubah menjadi seseorang. Ya, Tuan. Labu, yang begitu bersemangat memegang meriam Jianxian, segera mengangguk. Tuan memberiku nama untuk Labu. Aku tidak bisa berada di bawah nama itu, aku sudah tahu akan menjadi apa aku nanti. Berbicara, Labu Kiling berubah untuk sementara waktu dan menjadi anak laki-laki setengah baya. Pakaiannya jubah biru, wajahnya halus dan lembut, dan dia tampak seperti anak laki-laki kecil dari keluarga kaya. Dan rambutnya yang panjang digulung dengan sanggul di atas kepalanya. Setelah rambut diikat, Labu itu memberi dirinya mahkota, yang ternyata adalah topi mahkota seperti Labu. Sulang merasakan sedikit pedas di matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahkan dahinya. Aku akan menyeberang, berkeliling, kamu masih menjadi bayi Labu. Labu berkata dengan wajah serius, Tuan memberi nama pelayan Labu, yang memiliki arti berkah, dan tidak berani mengecewakannya. Baiklah, tidak apa-apa. Mulai sekarang, kalian akan menjaga selatan dan menjaga 3 Chu Xiaobei bersama dengan prajurit kuasi kekaisaran 5 elemen. Nah, ada meriam kecil, dan kalian juga akan ikut. Sulang mengangguk dan tersenyum, kelima orang kecil itu memiliki pertahanan yang bagus, tetapi mereka kurang memiliki kemampuan menyerang berbicara. Sulang membawa meriam Jixian di depannya. Versi kecil meriam Jixian tampak seperti kancing naga dan segel giok. Sejak pertempuran antara Tuan Tianlou dan yang lainnya, meriam Jixian tidak banyak digunakan. Namun, itu memang senjata yang sangat bagus, dan itu juga merupakan karya yang enggan dibongkar Sulang, meskipun agak terbelakang mental. Selain itu, Sulang memiliki tujuan lain dalam meningkatkan artileri Jixian, yaitu untuk melihat jenis senjata gabungan ini. Setelah dipromosikan menjadi prajurit kaisar, kecerdasan spiritual tidak dapat menjadi sama dengan senjata normal. Saya harap Anda bisa menjadi lebih normal setelah Anda dipromosikan menjadi prajurit kekaisaran. Sulang memberkati dan segera mengeluarkan instruksi promosi. Tiba-tiba, bahan-bahan di ruang penyimpanan menghilang. Setelah menghabiskan 30 salinan jiwa abadi bela diri, sejumlah besar jiwa Sein bela diri, dan beberapa bahan. Ding! Artileri Jianxian dipromosikan menjadi kaisar peringkat 1. Segera setelah itu, di mata Sulang yang penuh harap, meriam Jixian membuka mulut naga itu dengan keras, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, tembakan meriamnya. Berbaring, sudut mulut Sulang berkedut seketika, dan dia ingin jatuh ke belakang, berbaring, dan diam. Namun, ekspresi Sulang tiba-tiba berubah. Dia telah memperhatikan artileri dan kebijaksanaan meriam kecil sebelumnya, tetapi mengabaikan kekuatan meriam api. Senjata itu ditembakkan, ujungnya lurus ke langit, mengguncang bumi, dan bahkan Kaisar Sun bisa mati. Pada saat yang sama, meriam api, itu seperti serangan dari prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menggunakan teknik gelombang suara pada saat yang sama. Tumpang tindih, padat, tidak hanya memiliki kekuatan serangan fisik, tetapi juga kekuatan serangan mental yang kuat. Apa-apaan ini? Mantra Xiao Pao telah berubah menjadi kekuatan supernatural. Sebelum meriam ditembakkan, ada suara untuk menakut-nakuti musuh dan membuatnya mandek, membuatnya sulit untuk menghindari serangan pembunuhan berikutnya. Jika musuh lebih lemah, hanya raungan keras ini yang bisa membuatnya takut dan bersendawa. Sulang menatap meriam Jixian di depannya, tak dapat menahan napas, dan rasa terkejut muncul di hatinya. Pada saat yang sama, Sulang juga memikirkan 5 orang kecil di Xiaohai. 5 mantra mereka sama, mama-mama, his gelombang. Dibandingkan dengan meriam api, mama-mama memiliki nada yang lebih lembut dan lebih panjang, yang jelas merupakan serangan mental. Jika mereka semua dipromosikan menjadi prajurit kekaisaran, dapatkan kekuatan supernatural sonik ini, lalu gunakan mereka bersama-sama. Memikirkan pemandangan itu, mata Sulang melebar, dan senyum menawan muncul di wajahnya. Selain itu, selain prajurit kuasi kekaisaran 5 elemen, Sulang juga teringat senjata superhumanoid yang belum selesai. Tidak mengherankan, roh senjata dari senjata superhumanoid juga akan memiliki keterbelakangan mental kecil, mungkin keterbelakangan mental besar, keterbelakangan mental super. Jika memiliki mantra dan menjadi kekuatan supernatural saat dipromosikan ke peringkat kaisar, maka kekuatan-kekuatan supernatural tidak terbayangkan. Dengan imajinasi yang indah, Sulang mengait mulutnya dan meletakkan meriam Jixian ke dalam ruang penyimpanan dan berdiri. Senjata superhumanoid masih membutuhkan banyak waktu untuk disempurnakan.
Tapi prajurit kuasi kekaisaran 5 elemen, sudah waktunya untuk dipromosikan menjadi prajurit kekaisaran. Dengan senyum yang mempesona, Sulang melangkah maju ke surga 5 elemen. Pembusukan formasi. Dengan pikiran di hati Sulang, seluruh surga 5 elemen hancur seketika. Alasan untuk menguraikan surga 5 elemen. Untuk satu hal, setelah prajurit kuasi kekaisaran 5 elemen dipromosikan, formasi yang ditempatkan pada mereka tidak lagi berlaku dan perlu diatur ulang. Kedua, itu karena Sulang telah mencuri formasi kekaisaran bersatu peringkat ke-8 dari garis depan benua Jingtian, jadi dia tentu ingin menerapkan pengetahuannya. Oleh karena itu, tidak hanya prajurit kekaisaran 5 elemen, seluruh surga 5 elemen akan diperbarui. Dan kali ini bukan hanya promosi sederhana, tetapi juga bergabung dengan jaringan internet dan transportasi spiritual. Meskipun jiwa Kaisar Kuangerlu belum dimurnikan, itu tidak bisa menunggu lama. Saya dapat menyiapkan meja terlebih dahulu, memesan tempat terlebih dahulu, dan akhirnya menanamkan server jiwa Kaisar. Berpikir seperti ini, sudut mulut Sulang berkedut dan pikirannya bergerak, dan prajurit kuasi kekaisaran 5 elemen yang menjaga pusat dan di sekitarnya tiba-tiba muncul di depannya, Mama. Mama, petik 2 petik 2. Begitu kelima prajurit kuasi kaisar itu muncul, roh-roh pangsit tiba-tiba muncul, dan mereka terbang di sekitar Sulang dan memanggil dengan penuh semangat. Hei, aku merasa sedikit tak tertahankan seperti ini. Ketika mereka dipromosikan menjadi prajurit kekaisaran, itu akan baik-baik saja. Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil memikirkan gambar yang indah itu. Selanjutnya, Sulang mengambil istana abadi giok putih dan kubus luar angkasa lagi. Bagaimanapun, konsumsi promosi prajurit kuasi kaisar menjadi prajurit kaisar sepenuhnya terjangkau bagi Sulang, jadi dia dipromosikan bersama. Istana peri giok putih dan kubus luar angkasa diambil oleh Sulang, dan orang-orang di dalamnya secara alami ditolak. Hah, kenapa kita tiba-tiba dikecualikan? Oh, aku hampir mengumpulkan petunjuk luar angkasa tadi. Saya masih bekerja di kantor Istana Peri Giok Putih, dan saya langsung pingsan, seperti kentut. Beraninya kau mengeluh. Daocang luar angkasa dan Istana Abadi Giok Putih berada langsung di bawah kendali Yang Mulia Langdi. Jika ada kelainan saat ini, itu pasti urusan Yang Mulia Lang. Wah, apakah Yang Mulia Langdi sendiri yang mengambil gambar? Saya benar-benar ingin melihat Yang Mulia tercinta. Yang Mulia Langdi bukanlah sesuatu yang dapat kau lihat jika kau mau. Aku hanya bisa menatap postur tubuh Yang Mulia yang luar biasa dari tanah, dan berharap Yang Mulia abadi selamanya. Ya, setiap gambar Kaisar Lang yang agung akan membawa berkah yang tak ada habisnya, dan kali ini pasti seperti itu. Terima kasih, dan terima kasih. Petik 2 petik 2. Setelah banyak prajurit panik di awal, mereka segera mengerti bahwa Sulang pasti telah membuat gerakan besar. Akibatnya, para prajurit berlutut di tanah, berdoa memohon berkah, atau rasa terima kasih. Bahkan para prajurit di kejauhan mengetahui peristiwa besar di kota suci Yaochi, dan mereka bergegas melalui susunan teleportasi untuk menyaksikan peristiwa yang diantisipasi ini bersama-sama. Kota suci Yaochi telah memadatkan sebagian besar elit di daratan selatan, dan bahkan lebih padat saat ini, dan kota-kota lainnya kosong. Langit, Chu Xiaobe Ruxue dan 3 putri ramping mengendarai peri terbang, menghadap ke bumi. Semua orang berdoa untuk saudara Sulang. Ya, ada banyak orang, saudara Sulang benar-benar dicintai. Saudara Lang telah melakukan begitu banyak perbuatan baik untuk benua selatan, tentu saja semua orang di dunia menyukainya. Baiklah, kali ini bukan hanya Istana Peri Giok Putih dan kubus luar angkasa yang diambil Sulang, tetapi juga lautan langit diambil, dan langit 5 elemen menghilang secara langsung. Aku tidak tahu aksi besar seperti apa yang akan terjadi. Sayang sekali rencana, patung dupa, yang diberikan kepada kita oleh saudara Sulang belum selesai. Kalau tidak, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengadakan upacara pembukaan yang megah. Ya, sayang sekali aku tidak bisa memberinya kejutan. Lupakan saja, mari kita lihat apa yang akan dilakukan Sulang. Petik 2 petik 2. Setelah beberapa diskusi, ketiga Chu Xiaobe terbang menuju langit dengan peri terbang. Di langit yang tak berujung, kekuatan spiritual Sulang meliputi bumi, dan dia tahu segalanya di tanah. Selain itu, dia merasakan gelombang dupa dan keinginan untuk terus datang, dan segera meletakkannya di kotak langit yang berbeda. Tanpa pengaturan apapun,
kamu dapat menerima begitu banyak aspirasi dupa. Jika patung, saluran transmisi dupa, dan sarana lainnya diatur, lebih banyak aspirasi dupa akan diperoleh. Yah, Xiao Bei dan yang lainnya mendapat bantuan dari Zundi Kosong yang telah mengalami sistem dupa, dan mereka seharusnya dapat menghasilkan hasil yang baik. Selain sarana pengumpulan dupa di tanah, internet spiritual adalah saluran yang lebih baik untuk mengumpulkan kepercayaan. Aku akan melakukannya sendiri. Petik 2. Sulang memikirkannya ketika dia menyadari bahwa ketiga putri Chu Xiaobei sedang terbang. Selain itu, Li Xianyang, Huang Fuqin, Void Yuehong Zundi dan bawahan lainnya juga muncul di kejauhan, menunggu Sulang memanggilnya kapan saja. Saudara Sulang, apa yang kamu lakukan? Wow, Sulang, kamu benar-benar membersihkan surga 5 elemen. Luar biasa, kecepatan ini sebanding dengan RH, hehe, apakah kamu tahu apa itu RH? Petik 2. Ketiga wanita itu berkata sambil tersenyum. Yan terbang ke Sulang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Xiaobei memamerkan kosakata baru, RH, yang didapatnya dari buku kuno, dan menggunakannya untuk mengolok-olok Sulang.